Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada. Wah, kali ini saya di episode khusus dan selalu ditemani oleh sahabat saya, Pemra TV One, Bang Lalu Marah. Wah, ini Bang. Sehat ya Bang ya? Sehat dong. Abang jangan tegang, maksudnya juga jangan tegang nih. Bang, biasanya kalau Satgas Kritik tuh ada Satgas Kritik. Gitu. Jadi kali ini kita akan bahas topik-topik yang memang dibicarakan oleh masyarakat. Wood, tetot-tetot Bang, Tetot, strobo. Terus kemudian kita bahas juga tentang Pidato presiden di PBB. Kemudian yang terakhir selorohan Pak Jokowi tentang dukung Prabowo Gibran 2 periode. Dan seperti biasa kami akan bacakan segmen rakyat mau ngomong apa. Nah yang pertama dulu nih Bang. Wood, tetot-tetot. Menurut Bang Mara gimana? Totot, wood. Ya ini bagian daripada kritik sosial, kritik masyarakat yang disampaikan dengan bercanda, lebih kepada satir. Tapi ini mencerminkan sebuah keresahan. Iya sih. Dalam tanda petik ya ada rasa kemarahan di situ. Iya. Bahwa di jalan raya itu kan seharusnya sama rasa, sama nyaman meskipun beda. Sama-sama bayar pajak ya Bang. Meskipun beda kelas, di situ ada yang mobilnya Bentley, ada yang kan yang pilar pertama kan mobil Bentley. Iya. Terus ada mobilnya naik angkot, ini tiba-tiba ada yang weng itu yang dianggap mengganggu. Sebetulnya sih ya saya juga kalau pagi-pagi itu ya, terutama di Jakarta kan memang padat sekali ya. Dan kita tuh sebenarnya kesel nggak bisa ngebedain mana yang pejabat mana yang bukan. Nah itu masalahnya. Tapi pada prinsipnya kalau menurut pandangan saya pribadi, publik memahami kalau memang yang pakai wing itu juga memang yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Kalau nguing-nguing ambulan nggak apa-apa kalau ambulan. Butuh Ya, tetot-tetot ini iya, loh iya. yang ngegangguin tuh. Kita lagi jalan terus depannya juga penuh, butuh tetot-tetot, terus dia berisik kan kalau nggak mau Iya, dikasih. mau minggir jalan. susah kan? Iya mau minggir susah. Gitu. Terus begitu lewat kita lihat kan siapa sih ini, nggak tahu kita siapa, walaupun ya Tiba-tiba Bentley gitu mobilnya kan. Tapi kan mobilnya awal Bentley nah, gitu. Banyak Bang yang pakai Bentley. Kadang-kadang nggak pakai Bentley juga Bang. Loh, iya, Kalau pakai banyak. Bentley kita oke lah, oh gitu. Kalau begitu lewat Fortuner, terus kemudian ya merek-merek mobil lain ini kita dapat iklan nggak pakai jawab apa kita bahas merek-mereknya. Tapi kalau gue pribadi ya, saya pribadi menilai sebetulnya kalau memang itu pejabat negara dan harus menghadiri acara khusus kenegaraan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah sesuai- masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa bedain nih antara dia menghadiri acara kenegaraan atau dia kesiangan. Nah itu. Gitu tuh Bang. Atau mau datang undangan. Nah itu dia tuh. Jadi menurut Bang Mara, tetot-tetot itu dimengerti? Bisa dipahami dan respon daripada Pak Panglima, terus Kakor Lantas kan juga bagus. Bagus. Mensesnek juga bagus. Tentu kritik ini kritik yang membangun. Ya, Kritik yang sangat membangun, disampaikan dengan nada bercanda, tapi kena di hati. Kenanya dalam itu. Jadi dengan kejadian ini rasanya kan makin mungkin khawatir lah orang pakai Tetot-tetot tetot ya. itu. Takut karena apa? Kamera kan sekarang sudah Udah kiri, banyak depan, kemana-mana kanan ya. semua ada kamera sekarang Iya. ya gitu. Jadi kontrol sosial ini juga menurut saya sih bagus. Ya jadi ya tapi itu tadi ya, memang dibutuhkan empati juga ya buat para pejabat atau yang related tuh pejabat yang menggunakan strobo atau tetot-tetot itu untuk lebih mengerti kondisi masyarakat juga kali ya. Mengerti keadaan pada saat itu lagi macet, lagi udah nggak bergerak tapi dibunyiin tetet terus strobo ini kan juga marah juga. Iya, Karena apa mau minggir juga susah Iya, gitu. iya. Jadi agak di situ masalah. Biasanya kalau ini Bang, apalagi kalau sore-sore hari Jumat hujan, aduh. Kan Jakarta, aduh. kalau dulu pakai busway, jalur busway. Ya. Begitu diprotes berhenti pakai jalur busway. Nah sekarang pakai strobo sama Tetot-tetot. sekarang ada yang protes rasanya kalau mengacu kepada dulu saat busway kalau nggak salah almarhum Pak Wapres ya Pak Iya. Hamdahas ya. Betul. Terus rame, terus sekarang Nggak ini boleh. tidak boleh. Sekarang dengan ada kebijakan dari Pak Panglima TNI, terus Pak Kakor Lantas yang akan mengevaluasi, Pak Mensesnek juga sudah merespon, rasanya sih akan terjadi perubahan. Ya bahkan ekstrim tuh menurut saya idenya Pak
Mensesnek karena dia mengatakan bahwa Pak Prabowo pun sekarang kalau lampu merah ikutan berhenti. Kalau menurut saya ekstrim tuh karena ini kan menyangkut keselamatan presiden ya. Mestinya tidak seperti itu karena kan Pak Prabowo diatur dalam undang-undang. Undang-undang lalu lintas mengatur bahwa VVIP kan Pak Prabowo kan super VVIP. Jadi kalau berhenti di lampu merah sih harusnya sih tidak. Harusnya nggak usah kan. Ya itu juga makanya tadi saya katakan menyangkut keselamatan juga. Jadi menurut saya, nah ini banyak saya teman-teman yang mengatakan rakyat tuh nggak boleh disalahin dalam hal butuh tetot-tetot ini. Mereka emang kesel aja. Betul, dan hak mereka juga. Dan cara penyampaiannya kan lucu. Lucu kan? Tetot-tetot, ud kan? Lucu kan? Ringan tapi menyentuh. Kan tidak ada juga buat keramaian, keributan kan. Tapi ramainya di ya media sosial. Tapi kan ini memang semua kita kan tidak lepas daripada media sosial dan rasanya berdampak ini. Akan buktinya kan direspon oleh Pak Panglima, Pak Kakor Lantas, Pak Mensesnek kan respon. Dan habis ini dengan dikaji semuanya ini, rasanya tidak akan semua akan ada penertiban itu. Oke, jadi kalau menurut saya ya presiden oke lah ya. Presiden oke, menteri juga oke. Menteri oke, wamen oke nggak? Ya kan pejabat negara kan diatur. Nah itu dia bang, 100-an loh. Diatur. Makanya emang repot juga sih kalau 100 orang lewatin tiap pagi. Kalau lagi ada rapat kabinet. Ya berharapnya memang kan ini kan soal waktu. Kita berharap kan tinggal mengatur waktu nih soal. Kalau mau tepat waktu ya mesti jalannya kan lebih cepat gitu. Karena memang lalu lintas di Jakarta kan siapa bisa prediksi, lebih mudah memprediksi cuaca dibanding prediksi lalu lintas dia. Abang pernah lewat ini nggak? TB Simatupang akhir-akhir ini. Loh iya itu. Tapi Pak Gubernur kan sudah respon. Karena dikecilin ya galiannya supaya nggak terlalu macet. Jadi itu teman-teman segmen pertama kita tentang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Lu jalankan sesuai amanat undang-undang yang undang lalu lintas kan membolehkan. Ya kalau gua oke. Tapi tetap. Berarti kan VVIP, ambulan, pemadam kebakaran, dan orang sakit, itu udah tadi langsung. Jadi kalau menurut gue setuju, jalankan sesuai dengan undang-undang, tapi buat para pejabat gunakan empati. Jadi kalau nggak ada hal yang urgent, cuma misalnya gara-gara kesiangan atau rapatnya kelamaan, telat lagi di rapat selanjutnya, sebaiknya itu di-manage waktunya. Perlu nggak razia strobo menurut lo? Perlu bang. Siapa yang melakukan razia? Polisi bang, ya siapa lagi? Masa ya kalau masuk nanti ada aparat lain gimana? Kalau menurut saya sih konsisten di Korlantas harusnya. Masih kerjasama sama Danpom. Wah boleh kalau gitu. Semoga teman-teman ya ini lebih bijak lagi lah menggunakan wood tetot strobo. Nah dan jangan cuma anget-anget ini aja nih bang, tapi emang dilakukan seterusnya kali. Ya kalau lihat dengan kontrol sekarang rasanya sih semua mikir karena takut dipoto. Kan plaseri kan gampang langsung kelihatan yang punya siapa sekarang. Nah tadi itu strobo, wood tetot wood. Nah ini kita bahas satu lagi bang, yang memang banyak banget wood tetot tapi nggak ada yang protes. Itu di New York sidang umum PBB. Wow. Itu semuanya pakai wood tetot kelihatan, tapi gue nggak tahu sih. Saya nggak tahu tuh di sana kelihatannya pakai juga bang. Enggak, jalan kaki kan dekat hotelnya kan biasanya. Oh dekat hotel bang. Dekat dari markas sidang PBB itu ada banyak hotel. Di situ ada jalan kaki banyak. Orang dalam beda. Enggak, saya pernah ke sana pada saat Pak SBY. Oh pada Pak SBY emang ikutan? Ikut. Gitu. Nah kalau kemarin pidato Pak Prabowo tuh banyak yang mengatakan karena serba 8 kali standing ovation, itu 8 kali tepuk tangan. Wah terus kemudian katanya akan jadi memory of the world. Nah menurut Bang Mara gimana tuh? Ya memang kalau lihat ini kan kita 10 tahun. Iya nggak ada ya? Tidak ada. Waktu Pak Jokowi pas Covid sih ya? Iya. Dan kalau lihat Pak Prabowo memang satu tipikal Pak Prabowo, kepribadian Pak Prabowo memang kan agresif. Antusias orangnya dalam menyampaikan satu. Tapi dia kelihatannya santai tuh ya, apa maksud saya tapi percaya kan, diri gitu. Percaya tekanan dan menurut saya Pak Prabowo menyindir negara-negara besar. Bagaimana beliau mengatakan bahwa kita siap membantu pasukan perdamaian 20.000. Dan kita bukan hanya itu, kita akan membantu finansial. Kan itu nyindir negara-negara maju tuh.
finansial kan kita kan ya kan negara biasa-biasa aja lah gitu kan. Sebetulnya dengan atas tragedi kemanusiaan ini kan beliau breakthrough. Dia langsung buat terobosan. Udah kita nih. Itu terus kayak begini juga tentang penjajahan kan dia ngomong Israel Palestina juga. Tapi yang saya garis bawah itu satu, yaitu yang Abang bilang, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Dan dibilang, Indonesia ini nggak asal ngomong, kami tuh melalui itu loh. Iya melalui, nama kita dari dijajah habis itu kan merdeka. Merdeka, makanya kita ngerti banget nih kayak gitu nih. Dan dengan jalan tengah two state solution, iya kan beliau bilang akui dulu Palestina, merdeka dulu, memberikan hak kepada bangsa Palestina, merdeka, ya beliau juga komit akan mengakui Israel gitu. Dan banyak sekali aktivis lingkungan memuji tentang pernyataan Pak Prabowo untuk mengendalikan atau hal-hal yang ada kaitannya dengan climate change lah. Ya, beliau sudah mulai dengan membuat tembok gitu kan. Tembok laut. Pagar laut itu. Kalau itu Bang, kalau yang lumbung pangan dunia tuh menurut Abang gimana tuh? Oh itu harus disampaikan. Itu kan menunjukkan bahwa kita dulu dari negara importir beras, dari swasembada zaman Pak Harto, terus habis itu jadi net importir beras. Sekarang kita sudah keluar jadi swasembada dan perlu pamer dong. Bagaimanapun juga bahwa keberhasilan Indonesia swasembada beras, swasembada pangan dalam waktu singkat ini bawah Presiden Pak Prabowo itu kan menurunkan harga pangan dunia, harga beras. Gitu. Dulu sedikit-dikit kalau India, Vietnam, Thailand atau Laos tutup keran ekspor berasnya kan pasar terguncang. Sekarang kan udah nggak perlu, Indonesia udah sebagai pasar terbesar udah punya cadangan yang besar, dan apa yang disampaikan Pak Presiden kita juga akan bisa membantu gitu. Pidatonya Presiden Prabowo juga dipuji oleh Donald Trump. Bukan soal Kanada, semua orang puji. Semuanya memuji. Semua puji. Jadi memang ada kebanggaan sih Bang. Saya juga waktu kita nonton sudah lama kita bangga. Apalagi udah lama nggak ngelihat presiden kita tampil begitu. Terus tampil percaya diri. Dan yang kerennya menurut saya itu seolah-olah podiumnya dia tuh. Loh, iya, kayak dia udah berkali-kali berdiri di situ, kan baru pertama tuh. Beliau saya yakin mempersiapkan diri dengan baik. Abang kayak berkaca-kaca matanya sangat kagum. Enggak. Oh kita harus nonton kan, rasanya semua masyarakat pasti nonton itu karena sudah lama kan. Iya. Padahal itu acaranya buat kita bukan acara siang-siang tuh Bang. Acara kita lagi tidur tuh. Jam-jam tidur tuh. Enggak juga. Jam 10-an kan. Jam 10 atau jam 10. Di WIT udah jam 12 itu Bang. Tapi rakyat Indonesia memuji dan kelihatannya hampir sebagian besar rakyat Indonesia nonton itu tuh. Sebagian ya pasti nonton itu dan semuanya saya yakin bangga. Bangga bahwa presiden kita menunjukkan kelasnya. Abang setahu Bang Mara, kemarin delegasinya itu siapa ya? Saya lihatnya Pak Sugiono, Pak Sugiono, ada Pak Pigai, Menteri HAM ya. Ada putra beliau Pak Didit ya, Mas Didit. Kelihatan. Gitu. Ada Pak Julhas juga kelihatan. Oh iya, saya nggak lihat tuh. Tapi waktu Abang temenin SBY, satu delegasi itu berapa orang sih Bang? Enggak, kan kita di luar. Saya waktu itu kan Pak Ical yang masuk. Oh, Pak Ical yang masuk. Sebagai Menko Kesra, Pak Ical yang masuk. Dan mendapat urutan ketiga tuh diundi Bang? Atau memang oke Indonesia ketiga gitu? Itu lebih bagus diplomat lah yang ini yang jawab ya. Yang jawab. Karena ini tebakan doang, ini teman-teman ya, saya nggak tahu benar apa. Kalau memang itu minta, kelihatannya Pak Prabowo minta urutan ke-8 tuh. Saya tapi ini dapat urutan tapi ketiga. Kan kelas dari Lula, Trump, habis itu Pak Prabowo. Luar biasa. Luar biasa. Keren ya Bang. Keren. Bahwa isu kalau soal Palestina kan isu lama. Tapi beliau mempertegas bahwa ini kita nih harus selesai nih. Ini tragedi kemanusiaan yang secara kemanusiaan tidak bisa diterima gitu. Itu ada pertanyaan besar juga tuh Bang. Itu two state solution itu jangan-jangan menguntungkan Israel juga. Loh kan itu konsekuensi daripada pembukaan Undang-Undang 45. Kan semua orang boleh punya hak untuk merdeka kan. Gitu. Kan bangsa. Ada juga yang mengatakan karena kita non-blok, mestinya kita nggak usah ngurusin kemerdekaan orang lain. Macam-macam jadi nih komentar-komentar masyarakat, tapi yang kan jelas Pak Prabowo bilang satu-satunya jalan untuk terciptanya perdamaian di sana itu ya harus saling mengakui. Saya akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Palestina dulu merdeka diakui baru Israel. Luar biasa ini. Memang itulah teman-teman kebanggaan kita, Presiden Prabowo tampil luar biasa di sidang umum PBB
membicarakan segala hal, banyak sekali hal, two state solution untuk Yang paling solusi. penting adalah soal kekuasaan itu bukan tidak selamanya benar gitu. Yang benar adalah yang benar gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi menarik, yang abang sampaikan juga di layar TV One, mengharapkan Presiden Prabowo mengusulkan untuk penghapusan hak veto. Nah, Tapi rupanya itu terlalu bikin deg-degan ya bang. deg-degan. Ya, jangan-jangan ntar kita disikat dulu ada yang punya veto. Tapi kemarin juga pidatonya juga kan luar biasa. Ya, ya, ya. Bahwa secara terbuka gitu kan. Isu lama dengan penekanan baru, dengan terobosan baru. Ya, Itu. mudah-mudahan. Gitu. Nah, itu Nah, tadi ini teman-teman. lebih kepada kemanusiaan. Beliau menggugah nurani seluruh pemimpin dunia soal lihat nih kasus, lihat kaca ini. Beliau sudah bilang bahwa negara Indonesia adalah paling besar menyumbang tentara keamanan perdamaian. Dan bukan hanya itu, beliau juga siap untuk mengirimnya kembali. Bukan hanya mengirimkan, tapi juga mendukung finansial. Itu kan satir banget itu buat negara-negara maju yang punya logistik gede. Nggak pernah ngomong bahwa siap dengan finansial. Indonesia, Pak Prabowo bilang siap dengan finansial. Lu bisa bayangin tuh kita. Indonesia luar biasa, luar biasa. Nah kalau Trump, Ya, Trump ya seperti namanya negara adik kuasa ya kan. Patokan waktu ditabrak, hantem sana, hantem sini, tetap uji sendiri kan gitu aja kan. tapi padahal strict loh, ada yang dimatikan mic-nya kan, karena udah kelewatan waktunya. Tapi kalau Trump terabas saya. Terabas aja, Pak Prabowo strict bahwa 15 menit, 15 menit itu. Itulah. Namanya negara adik kuasa ya. Yang megang hak veto pula. Hak veto pula gitu. Jadi suka dia aja gitu, puji diri sendiri, hantem kiri, hantem kanan gitu aja. Gitu. Ya, Tapi terakhir beliau menguji presiden. you did a great job kata Trump. Gitu. Baik itu teman-teman, pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan. Nah, Itu itulah pembukaan dia. dan Presiden Prabowo memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kata Pak Jokowi, relawannya harus mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo ya sebelumnya bilang, Apa tuh? kader saya jangan ngomong 2 periode. Oh, tapi Pak Jokowi bukan kader Gerindra ya. Nah ini topik yang paling seru nih, rakyat ngomong apa. Tapi tadi Bang Mara sudah spill. Lu duluan yang ngomong. Ya, tapi kan tujuannya kan Bang Mara bilang, Jokowi kan bukan kader Gerindra. Emang kenapa sih jadinya nih ceritanya nih? Dia kan lagi ramai Pak Jokowi Ngomong ke menyampaikan relawannya katanya tuh Bang. relawan untuk mendukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Berarti sampai 2034 tuh Bang. Sementara Pak Prabowo kan bulan Mei itu udah bilang untuk disimpan dulu di dalam hati. Dan meminta kepada kader Gerindra untuk tidak ngomong soal 2 periode, fokus pada bekerja bagaimana sukses sampai 2029, terutama program-program beliau soal Asta Cita gitu. Nah, Tapi kata Abang, ya kalau Pak Jokowi ngomong ini kan karena kan Pak Prabowo waktu itu menyampaikan kepada kader Kader Gerindra. Gerindra. Jadi kalau Pak Jokowi karena bukan kader Gerindra ya boleh dong dia ngomong gitu kan. tapi Ya kenapa? menurut lu gimana? Kalau menurut saya ya, ada 2 nih. Satu, Pak Jokowi pengen Mas Gibran jadi wapresnya Pak Prabowo lagi. Oh iya Gitu dong, ya. pasti. Ya. Ya. Terus kemudian yang kedua katanya itu sebetulnya disampaikan ke relawan itu di dalam situasi tertutup. Jadi gini, beliau menyampaikan ke relawan, tapi sebetulnya itu hanya eksklusif untuk relawan. Nggak boleh disampaikan ke publik. Kok bocor? Sama relawannya dibocorin. Nah Pak Jokowi, itu kan kalau di TV One itu Pak Jokowi mengatakan, saya, ya Pak, dia bilang, oh iya, saya memang meminta relawan untuk mengawal Prabowo Gibran 2 periode. Wah. Ya boleh dong kan? Ya boleh Bang. Iya, gitu. Terus ntar gimana tuh ntar? Abis itu Kan Pak Prabowo nanti yang Pak Prabowo bilang di bulan Mei itu nanti di 2029. Hanya yang maha kuasa yang tahu saya maju atau tidak? atau tidak gitu. Saya maju atau maju jangan-jangan gitu. Terus kenapa Bang kemudian Pak Jokowi emang menurut Abang nggak terlalu dini? Itu terlalu dini lah. Kalau menurut saya sih terlalu dini lah ya, kan baru setahun. Kan baru setahun.
Tapi kelihatannya dia pengen memang stabilitas politik di Indonesia tuh adem ayem. Adem ayem. Jadi tidak ada Tapi kalau nggak ngomong gitu kan nggak jadi gitu. berita. Oh iya, Pak Jokowi memang pengennya jadi center of attention. Pak Jokowi jagonya situ tuh. Jago di situ. Jago situ. Itu. Canggih. Ya. Padahal ada satu lagi nih, ini kita juga ngegosip sedikit. Mas Kaisang, ketua PSI yang anaknya Pak Prabowo bilang, wah akan ada pelantikan. Anaknya Pak Anggota Jokowi. baru. Oh ya anaknya Pak Jokowi. Kaisang Tadi anaknya bilang anaknya Pak Prabowo ya. Salah. Jadi Mas Kaisang anaknya Pak Jokowi ketua umum PSI bilang mau ada pelantikan anggota baru. Wah, ini katanya gosip-gosipnya ada kader Nasdem nyebrang ke PSI. Sebagai ketua umum partai politik, Pak Kaisang kan boleh aja, dia harus buat berita terus, memproduksi berita-berita yang positif kan untuk Ya, itu kan boleh buat aja. naik PSI-nya. Buat PSI-nya. Soalnya terakhirnya kader PSI-nya ketahuan Menmakjong yang jadi menteri. Oh enggak dong, kan boleh, itu kan olahraga. Olahraga iya deh. Itu olahraga nggak salah. Lu Oke. jangan nyalah-nyalahin Saya suka terbawa arus. Saya nggak nyalahin, saya cerita. bahwa main gaplek kan olahraga gitu. Nggak, itu mahyong bang. Olahraga juga itu. Main olahraga. Ya oke lah olahraga. Nah ini sekarang bang kita masuk ke rakyat mau ngomong apa. Ini rakyat mau ngomong apa atau nanya apa sebetulnya nih Pak Ibu produser nih. Ditanyain itu tuh, apa namanya? Penggunaan strobo kendaraan non darurat, penggunaan strobo kendaraan non darurat itu karena regulasi yang lemah atau gimana? Atau gimana? Ya pasti ada abuse of power, berarti kan ada penyalahgunaan wewenang situ kan sebetulnya ya kalau non darurat sebenarnya jangan ya. Jangan. Tapi kan sebetulnya strobo kendaraan itu ya memang sebaiknya mengganggu untuk silau mengganggu. Strobo itu yang pluk gitu iya, ya. ya. Yang kayak kalau dulu malam itu waduh. waktu zaman Bang Maramuda kan ada Night Rider tuh ya. Pluk kayak gitu-gitu. Gitu ya. Oh, nah terus itu Bang ada. Enggak, pertanyaannya penggunaan strobo kendaraan non darurat itu karena regulasi yang lemah atau gimana? Gimana tuh Bang? Kan sudah diatur di undang-undang siapa aja yang boleh, yang pakai tutut what itu udah ada. Sebetulnya bukan regulasi yang lemah, tapi pengawasannya kali yang lemah. Kalau regulasinya kuat. Ya. Sudah diatur oleh undang-undang. Oh, Bang itu ada pertanyaan simpel sih, tapi penting tuh katanya. Kan kemarin Pak Prabowo pidato di PBB itu berapi-api. Itu pakai teks atau memang impromptunya Pak Prabowo begitu? Ada prompter. Trump tuh pakai prompter kan. Oh, tapi canggih juga ya. Ada prompter tapi bisa seolah-olah nggak kelihatan dari dalam diri sendiri tuh. Oh, iya, persiapan sih beliau mempersiapkan diri. Tapi memang bahasa Inggrisnya bagus ya? Ya, beliau kan bahasa Inggris, bahasa kedua sekolahnya juga di luar. Emang kita. Ya. Emang di mana? Lombok ya? Iya. Saya di Duren Sawit. Gitu. Jadi SDN. Membanggakan lah pidatonya. Membanggakan pidatonya. Jadi wajar banyak jadi generasi yang lebih tua dari kita tuh membandingkan pada saat pidato Bung Karno tahun 60-an ya, 65 tahun yang lalu. Bang, nih pertanyaan selanjutnya dari rakyat nih agak-agak pinggir jurang, abang aja yang jelasin ya. Bagaimana cara memastikan hasil reshuffle ini kerja beneran bukan hanya ajang bagi-bagi kursi? Reshuffle kemarin tuh Bang. Yang reshuffle? Ya reshuffle semua presiden di tahun pertama kan reshuffle. Mau Nah SBY, itu katanya tuh mau bagi. Pak Jokowi pasti reshuffle. Bukan bagi-bagi kursi. Katanya. Tidak, pasti kan hak prerogatifnya di presiden. Kan beliau pasti mengkaji. Ya saya juga yakin memang yang namanya reshuffle itu bukan bagi-bagi kursi. Karena memang kursinya udah ada Bang di kementerian itu. Jadi nggak dibagi-bagi lagi sebetulnya. Kalau bagi-bagi kan bagi-bagi, ini kan udah ada kursinya. Jadi gitu loh. Jadi saya juga benar tuh saya nggak setuju kalau bagi-bagi kursi. Gitu. Ya ampun. Jadi itu ya teman-teman ya. Kita bahas di Satgas Kritik kali ini. Silakan itu ada segmen rakyat mau ngomong apa. Teman-teman silakan kirim pertanyaan-pertanyaan atau pantun juga boleh. Kalau pantun kita bacain Bang ya. Ya boleh. Ya abang yang bacain saya yang cakep gitu. Mau lomba pantun sekalian, dipilih aja pantunnya siapa yang bagus. Oh iya tuh. Kayak gitu. Dapat hadiah pulsa. Pulsa Bang? Loh iya, kalau pantun yang dibacain dapat pulsa. Sekarang data Bang, data. Loh kalau dia data. Dapat paket data gitu. Iya. Oh gitu. Tapi itulah teman-teman Satgas Kritik, seru-seru kita ngomongin politik. Jangan lupa itu ada itu Bang ya, ada lomba apa tuh? Bikin video
Ya Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas. Ilyas Award. Karni Ilyas Award. Nanti disaksikan, dicarilah itu di tv1news.com ada. Nah itu sering lah cara-caranya, tapi hadiahnya lumayan. Bukan cuma paket data. Percayalah, saya Henry Satrio dan Bang Lalu Marah Satria Wangsa. Nah, kita ketemu lagi di Satgas Kritik selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Satgas Kritik. Ayo dong, Bang. Ya udah. Ya udah gitu juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.